Halo Sobat Let's, selamat datang di Let's Podcast. Di episode ke-6 kali ini, kita akan membahas dan mengulas terkait kontroversi batas usia Capres-Cawapres dalam putusan MK nomor 90/PUU/21/2023 ditinjau dari sudut pandang hukum dan politik. Bersama narasumber kita yang begitu luar biasa, beliau merupakan salah satu guru besar Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yaitu Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah, SH, MSI, DFM. Baik, selamat pagi Prof. Bagaimana kabarnya hari ini Prof? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira kondisi kita dalam keadaan baik dan Alhamdulillah pagi cerah ini. Baik, Alhamdulillah Prof. Semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan ya Prof. Amin, amin. Baik Prof, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke pertanyaan pertama Prof. Pertanyaan pertama yaitu terkait dengan sebenarnya apa yang menjadi fokus dari putusan MK nomor 90 ini Prof. Ya, jadi putusan MK itu kan berasal dari adanya gugatan-gugatan. Itu banyak gugatan yang masuk. Dan salah satu gugatan itu adalah yang dikemukakan oleh mahasiswa yang dari Solo. Nah, itulah yang diterima oleh MK. Selain beberapa gugatan lain yang ditolak, legal persoalan memang bisa muncul banyak dalam masalah putusan MK nomor 90 itu. Jika kita melihat sebagai suatu putusan MK yang ternyata tidak mendapatkan suara bulat, ada beberapa melakukan dissenting opinion. Nah, kalau dilihat ada dua hakim yang menyatakan dissenting opinion yang agak berbeda dengan yang tiga, tetapi menjadi hitungan dianggap disetujui dibanding yang empat yang menolak. Tapi bagaimanapun putusan itu sudah keluar dan kita mengetahui bahwa putusan MK adalah putusan yang bersifat final dan mengikat. Apa yang dimaksud dengan final dan mengikat? Yaitu putusan yang tidak dapat digugat lagi pada peradilan yang lebih tinggi, karena Mahkamah Konstitusi adalah mahkamah tunggal untuk acara peradilan yang berhubungan dengan adanya masalah judicial review antara undang-undang dengan konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi itu adalah mahkamah tunggal, tidak ada tingkatan seperti dengan pengadilan yang lain, Mahkamah Agung, di mana dalam Mahkamah Agung itu ada peradilan pertama, dua, dan banding dan kasasi. Sementara kalau di Mahkamah Konstitusi itu adalah keputusannya itu makanya final dan mengikat, tidak bisa dilakukan gugatan. Baik Prof, mungkin beralih ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa besar pengaruh dari putusan MK nomor 90 ini terhadap syarat pencalonan Capres dan Cawapres Prof? Ya, karena memang itu untuk pada awalnya putusan ini diminta untuk untuk mendengarkan keinginan masyarakat mengenai adanya aturan tentang undang-undang tentang batas umur 40 dan batas atas adalah tidak terbatas. Dan pada masalah batas 40 inilah banyak yang menggugat untuk meminta untuk diturunkan. Lalu tentu orang akan bertanya, kenapa sih harus diturunkan? Kan sudah ada undang-undang yang mengatur.
batasnya 40. Ya persoalannya kita mengalami suatu generasi yang dari boomer, baby boomer, milenial, dan generasi Z. Kelihatannya bahwa Indonesia tidak mengalami suatu Indonesia ini tidak mengalami suatu regenerasi yang terstruktur dari dulu sampai selesai sampai sekarang. Indonesia termasuk dalam negara yang tidak seperti misalnya di Amerika yang sudah mapan, regenerasinya mapan. Demikian juga dengan negara-negara maju yang lain dan negara-negara yang memang sudah 100 tahun, 200 tahun yang lalu terbentuk. Kita ini baru 70 tahun Indonesia merdeka. Nah, 70 tahun Indonesia merdeka ini tidak masuk dalam hitungan pergantian suksesi kepemimpinan itu berdasarkan regenerasi yang baik. Karena itu maka banyak yang meminta untuk mengatakan bahwa untuk supaya Indonesia masuk di dalam suatu percaturan dunia yang baik, maka harus mempersiapkan generasi-generasinya dengan baik pula. Maka muncullah gugatan-gugatan itu karena menganggap bahwa undang-undangnya sendiri sudah tidak memperhatikan aspirasi masyarakat. Baik Prof, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, dari segi hukum dan politik, bagaimana pendapat Prof terhadap putusan MK ini? Ya, bagaimanapun dia sudah jadi putusan ya. Tentu ada yang pro dan ada yang kontra. Itu tentu berdasarkan karena persoalan pencarian peradilan Mahkamah Konstitusi itu berbeda dengan peradilan yang lain. Kalau peradilan yang lain ada yang karena untuk melindungi kepentingannya, ada yang mencari keadilan, dan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, melindungi hak-hak konstitusi. Nah, apakah dengan keputusan ini hak konstitusi terlindungi? Tentu bagi yang melakukan gugatan dan gugatannya diterima, maka itu adalah otomatis secara langsung kepentingan konstitusinya terlindungi. Tapi yang belum tentu. Jadi kalau menyatakan apa pendapat Bapak, ya bisa saja saya menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi ini baik untuk generasi muda untuk masuk dalam kancah politik. Dan saya kira putusan itu tidak menunjuk pada subjektivitas tertentu seseorang, cuman orangnya memang cenderung sudah beropini bahwa si ini yang dimaksud, gitu. Meskipun di dalam keputusan itu tidak disebutkan bahwa itu khusus untuk Gibran, bisa saja untuk kepala daerah yang lain. Banyak kepala daerah kita sekarang ini yang umurnya baru 35, 34, 35. Seperti kepala daerah Mas Diko, Bupati Kendal, itu lebih muda malah. Dan itu agak terkenal juga. Saya kira jadi orang terpenjara pikirannya itu dalam karena adanya usaha-usaha dan juga perbedaan partai. Tapi kalau bagi saya itu bagus, sebenarnya baguslah bahwa ada putusan yang menyatakan bahwa jika Anda berpengalaman
boleh mengajukan diri. Ya bisa saja sebenarnya kemarin bukan Gibran yang dimaksud, tapi karena arah politik Indonesia sudah seperti itu, maka orang cenderung untuk mengatakan bahwa itu putusan khusus untuk Gibran. Dan yang kedua adalah kebetulan Ketua Mahkamah Konstitusi ini adalah keluarga daripada si Gibran. Nah, persoalannya yang muncul kemudian adalah apakah memang di dalam Mahkamah Konstitusi hakim seperti yang terjadi sesuai dengan peraturannya, kode etik dan aturan kehakiman, bahwa jika ada hubungan darah, dia harus mengundurkan diri. Apakah betul seperti itu di dalam Mahkamah Konstitusi? Saya kira tidak juga, karena Mahkamah Konstitusi itu adalah 9 hakim yang sumber asalnya itu berbeda-beda. Tidak sama dengan pengadilan atau Mahkamah Agung yang memiliki prosedur yang berbeda dengan Mahkamah Konstitusi. Baik Prof, seperti yang kita ketahui bersama, baru saja ini dibacakan putusan Majelis Kehormatan MK, Prof. MK. Baru saja dibacakan putusan Majelis Kehormatan MK yang menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK setelah terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sebenarnya pada titik mana hakim konstitusi terlapor dianggap telah melanggar kode etik berat yang dimaksud dalam putusan tersebut, Prof? Nah, itu juga saya bertanya. Hakim konstitusi ini dikatakan melanggar aturan secara berat, melakukan pelanggaran berat. Nah, seharusnya kalau melakukan pelanggaran berat kan dia tidak boleh jadi hakim dong. Jadi saya menyatakan bahwa Mahkamah Kehormatan yang dibentuk itu tidak menyelesaikan masalah, tapi menimbulkan masalah baru. Karena kalau penyakit, orang batuk, kan kita harus menghentikan batuknya. Tapi kalau karena batuk misalnya hanya menghentikan panasnya, akan batuk terus, tidak berhenti. Sama dengan ini, katanya melakukan pelanggaran berat. Nah, kalau melakukan pelanggaran berat berarti dia harus berhenti jadi hakim, bukan diberhentikan jadi ketua. Tidak ada hubungannya dia sebagai ketua Mahkamah Konstitusi dengan putusan yang dilahir. Karena di situ tugas ketua Mahkamah Konstitusi bukan tugas ketua majelis hakim, meskipun memang ex officio, tapi lebih banyak kepada tugas administrasi. Agak lucu juga Mahkamah Kehormatan ini dengan mengambil keputusan-keputusan yang tidak berkaitan langsung secara fokus pada masalah putusan itu. Masyarakat kan menunggu putusan itu sah atau tidak. Tapi dari awal saya sudah mengatakan juga bahwa MK Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak akan bisa membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi karena sifatnya final dan mengikat. Sifatnya final dan mengikat, jadi tidak ada satu lembaga pun, DPR pun tidak bisa untuk membatalkan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi mengenai perilaku hakimnya ataupun pengujian secara ilmiah mengenai dissenting opinion-nya, itu bisa dilakukan eksaminasi, bisa dilakukan pemeriksaan berdasarkan aturan internal Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
Jadi memang dari awal saya mengatakan bahwa MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bukan untuk membatalkan atau mensahkan keputusan MK, tetapi untuk menilai apakah itu diambil secara etik atau tidak. Jadi kalau kita melihat dalam versi kan mengatakan bahwa itu kan karena keponakan ada. Jadi ini yang menjadi masalah di Indonesia. Masalah kita adalah masalah bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap hukum, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Kita tidak punya, sama dengan misalnya kalau di Jepang orang belum demo saja, kalau dia merasa salah itu dia mengundurkan diri. Kalau dia merasa salah dia bunuh diri. Kalau kita di sini malah orang lain yang dibunuh, dia yang bersalah dia yang membunuh. Itu maksud saya bahwa masyarakat kita cenderung untuk tidak memiliki kepercayaan yang trust yang besar terhadap pelembagaan. Demikian pula juga lembaga tidak mencoba untuk membuat dirinya, mencitrakan dirinya untuk dipercayai. Ya, ini butuh waktu. Jadi apapun yang dilakukan, selalu orang akan mengatakan, nanti putusannya begini. Karena memang kepercayaan itu yang hilang, trustnya yang hilang. Itu yang penting. Baik Prof, mungkin saya ingin bertanya terkait dengan cara meningkatkan kepercayaan masyarakat tersebut, Prof. Karena seperti yang kita tadi dibahas bahwa kepercayaan masyarakat ini terhadap lembaga sudah hilang. Kira-kira bagaimana langkah yang tepat untuk diambil pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat tersebut, Prof? Jadi seperti misalnya dalam putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemarin kan sudah jelas memberikan putusan untuk tidak akan menangani perkara-perkara yang akan datang, terutama terkait dengan masalah pemilu. Itu kan buktinya bahwa ada bibit ketidakpercayaan. Saya menyatakan bahwa MK ini tidak tuntas menyelesaikan persoalan, tapi menyelesaikan sepenggal-penggal. Ada alur yang putus, yang tidak diselesaikan, dan saya tidak tahu apakah itu sengaja atau tidak. Tidak secara totalitas, tidak bekerja secara totalitas. Meskipun kita tahu bahwa yang jadi ketua adalah Jim Lee, Sidik, seorang begawan hukum. Tapi dengan putusan kemarin, saya justru bertanya pada seorang Jim Lee, senior kita, apakah itu sudah sesuai dengan hati nuraninya atau ada yang tertinggal, karena tidak utuh, putusannya tidak utuh, ada sesuatu yang hilang. Kalau kita baca buku, ada satu bab yang tidak masuk di dalam putusan itu. Baik Prof, pertanyaan terakhir, KPU baru saja menetapkan PKPU nomor 23 tahun 2023 pada pasal 13 ayat 1 huruf R sesuai dengan putusan MK. Apakah keputusan KPU tersebut tepat karena tunduk terhadap putusan MK atau justru wujud keberpihakan terhadap salah satu bakal calon yang mendaftar di KPU? Jadi KPU itu kan penyelenggara, komisi penyelenggara pemilihan umum kan, dia harus tunduk pada keputusan MK yang
membatalkan, yang mengubah frasa daripada salah satu pasal dalam undang-undang pemilu yang dalam masalah siapa yang boleh mendaftar jadi presiden dan calon wakil presiden. Nah, tentu dia tidak bisa menolak bahwa lembaga saya tidak akan melaksanakan itu, tidak mungkin. Tapi ada satu hal yang aneh di sini. Bukan aneh, tapi perlu dipertanyakan. Apakah boleh KPU mengubah sekarang atau tidak boleh? Karena waktunya sudah jalan prosesnya. Pendaftaran calon wakil capres dan cawapres itu kan tanggal 25 kemarin berakhir. Nah, mau diubahnya PKPU ini kapan? Ini juga satu masalah bagi kita. Apakah memang jadi ini menjadi pelajaran bagi mahasiswa hukum, pelajaran bagi kita bahwa ternyata suatu putusan bisa diberhentikan di tengah jalan. Ada intervensi karena adanya putusan baru. Ini justru ini yang harusnya dikaji. Apakah sah PKPU yang baru menggantikan PKPU lama, padahal proses prosedur pendaftaran pilpres sudah berjalan. Apakah itu bisa? Itu jadi pembahasan yang menarik untuk kita di dalam kajian keilmuan, ya. Baik Prof, terima kasih banyak atas jawaban yang telah diberikan dan juga ilmu yang telah diberikan kepada Prof. Nah teman-teman, itulah tadi Let's Podcast ke-6 kita kali ini dengan tema kontroversi batas usia Capres-Cawapres dalam putusan MK nomor 90/PUU-21/2023 ditinjau dari sudut pandang hukum dan politik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Prof atas ilmu dan waktu yang telah diberikan. Saya Nur Hafni, pamit undur diri, sampai jumpa di Let's Podcast selanjutnya. Let's Institute, bersama belajar, bersama berpikir, bersama berkarya, Writing of Law. Terima kasih.